Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salvador Destian dari 11A. Hari ini saya akan membagikan tips and trik cara bermain catur untuk pemula. Di sini saya bermain melalui online, yaitu melalui aplikasi Chess Club. Perlu kalian ketahui juga, kalian bisa bermain melalui papan dengan minimal dengan catatan kalian memerlukan 16 bidak putih dan 16 bidak hitam. Dan juga kalian memerlukan lawan untuk bertandingan. Dan juga kalian juga bisa sendiri untuk belajar atau juga melatih skill-skill bermain catur. Dan juga ada yang bertanya bagaimana cara menemukan lawan di online. Kalian hanya memerlukan, di sini ada yang namanya istilah sistem PVP atau player versus player. Jadi kalian hanya memerlukan play online saja. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini sudah ada papan yang dimana terdapat sebuah 16 bidak catur, 16 bidak putih dan juga 16 bidak hitam. Oke, di sini saya akan membagikan tips pertama ya. Jadi tips pertama itu adalah kalian harus menghafal atau memahami dasar permainan catur. Dasar permainan catur itu maksudnya apa ya, Bang? Jadi maksudnya itu dasar-dasar langkah dari sebuah pion atau bidak. Jadi misal kalian bisa menghafal anak itu bagaimana sih langkahnya, atau pawn lah namanya. Anak atau pawn itu sama ya, guys. Jadi anak itu bisa melangkah 2 langkah ketika di awal permainan saja. Ketika kalian sudah melangkah, kalian hanya bisa melangkah satu saja setelah memulai awal. Lalu selanjutnya ada bishop juga ada 2 ya jenisnya. Ada bishop hitam dan juga bishop putih. Nah, bishop hitam dan bishop putih ini bisa melangkah secara diagonal. Jadi maksudnya teh melangkah diagonal sesuai petak warnanya. Ini misal tadi ini bishop putih melangkah diagonal sesuai petak putih. Yang di bawah, yang petak itu maksudnya ini yang warna bawahnya ya, itu warna putih. Lalu selanjutnya ratu ini melangkah secara fleksibel. Bisa di vertikal, diagonal, dan juga horizontal. Jadi kenapa dibilang fleksibel? Karena ini serbaguna, tetapi tidak mungkin semua bisa melangkah ke semuanya ya. Jadi ratu juga bisa kehalang dengan pawn lain gitu atau pion lain gitu. Dan juga ratu ini tidak boleh dimakan karena ratu ini adalah pion kedua yang paling penting di catur gitu. Lalu selanjutnya yaitu adalah kuda. Nah, kuda ini bergerak secara bentuk L. Jadi maksudnya apa? Kuda ini melangkah ke bentuknya tuh L. Jadi cuma bisa melangkah 4 langkah. Karena L juga kan kalau misalnya di bentuk kotak kecil-kecil itu cuma bisa 4 langkah juga. Dan juga kuda ini adalah satu-satunya pion selain anak yang bisa melangkah di awal permainan karena bisa menembus garis pertahanan. Jadi kuda itu adalah pion yang paling penting di awal game gitu. Lalu selanjutnya tips kedua itu adalah kalian harus pahami peta permainan catur. Apa itu peta permainan catur? Jadi kalian lihat di sebuah papan ini ada yang namanya 1 sampai ada yang tulisan 1 sampai 8 dan juga huruf A sampai H. Nah, di pinggir-pinggir itu namanya adalah bagian peta catur yang berfungsi untuk dibaca gitu. Kayak misal kita contoh pawn maju ke E4. Nah, ini berarti pawn itu sudah maju ke E4. Berarti itu sudah dibaca dalam peta catur. Jadi itu maksudnya kayak misal di contoh di permainan game lain itu adalah misal ini peta orang melangkah. Nah, itu juga anak juga pion juga bisa melangkah gitu. Jadi bisa tahu kemana saja gitu. Apa fungsinya? Fungsinya biar kalian gak lupa gitu langkah-langkah yang kalian lakukan tadi. Lalu selanjutnya tips ketiga itu adalah kalian harus memahami peraturan catur. Apa itu maksudnya peraturan catur? Jadi kalian ada 4 permainan atau peraturan catur. Ada 3 kita maksudnya. Yang pertama ada skak, yang kedua ada skakmat, yang ketiga ada stalemate atau remis. Saya kasih contoh satu saja yaitu remis. Nah, remis ini maksudnya adalah dimana ketika dua raja yaitu raja putih dan raja hitam itu tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa saling sekak lagi. Maksudnya gimana? Pion. Jadi maksudnya kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak misal contoh di sini ada 2 raja nih. Di sini. Nah, kalau misalnya kita
taruh benteng ke G7, itu berarti raja hitamnya tuh tadi nggak bisa kemana-mana lagi, walaupun nggak kesekak berarti, tapi tetap aja gak bisa kemana-mana, jadi udah gak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu namanya remis. Lalu contoh lain kalian bisa pelajari saja ya di caturnya langsung atau permainannya langsung. Oke, selanjutnya tips keempat yaitu adalah kalian harus memahami opening atau pembukaan yang bagus. Jadi maksudnya opening atau pembukaan yang bagus itu adalah kalian harus memahami bagaimana pembukaan atau pion langkah yang harus kalian lakukan di awal-awal permainan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menguasai lini tengah. Lini tengah itu maksudnya bagian ini ya guys. Nah di sini. Nah misal saya akan kasih satu contoh pembukaan yang bagus yaitu Italian Opening. Apa itu Italian Opening? Langsung saja kita mulai dari anak E4 maksudnya pawn E4, lalu lawan akan merespon pawn E5, lalu selanjutnya respon dengan kuda maksudnya F3. Lalu biasanya lawan akan merespon dengan kuda C6. Lalu selanjutnya kita respon balik dengan bishop C4. Nah ini namanya Italian Opening. Apa sih maksudnya Italian Opening ini bang? Italian Opening ini berfungsi untuk menguasai lini tengah dengan tercepat atau paling cepat gitu. Karena dengan hanya ini kalian sudah membuat lawan kena pressure atau kalian membuat lawan terbatas gitu langkahnya. Kayak misal ini kuda lawan itu kalau misal ke sini itu nanti pertahanan rajanya itu akan minim. Walaupun sudah di castle, tapi rajanya itu kan tetap di petak ini. Jadi dia tidak bisa aman secara pasti gitu. Oke, selanjutnya tips selanjutnya yaitu bukan tips ya, ini lebih ke trik ini. Ada 3 trik yang saya akan bagikan. Yang pertama fork, yang kedua adalah end pattern, yang ketiga adalah castle. Lalu 4 ya, yang terakhir ada promosi. Oke, yang pertama kita langsung ke fork ya. Oke, kita fork ya. Nih bentar. Kita langsung saja ya. Ini contoh saja ya, guys. Nah, ini namanya fork ya. Dimana fork ini yaitu kita mengancam 2 pion atau lebih. Dimana misal kita di sini kita lihat raja terancam dan tetapi di bagian pinggirnya juga itu benteng juga terancam. Itu namanya fork, dimana ini ada 2 pion yang terancam. Ini namanya fork. Jadi kalian bisa makan bentengnya langsung. Itu namanya fork. Oke, lalu selanjutnya yaitu castle ya. Castle ada 2. Yang pertama yaitu ada dari sisi raja, yang kedua dari sisi ratu. Nah, sisi raja ini apa itu maksudnya castle ya? Jadi yang tadi sudah kalian lihat, castle ini berfungsi untuk penukaran raja dan ratu. Fungsinya agar benteng lebih bebas dan juga raja lebih aman. Lalu selanjutnya promosi. Oh ya, ini ya contoh queen side ya. Itu sama aja guys. Lalu selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi ini itu dimana pawn sudah melangkah ke langkah atau peta akhir dari lawan gitu. Kayak misal contoh ini itu. Kalian bisa promosi jadi 4 bidak ya, pertama kuda, yang kedua bishop, yang ketiga benteng, yang keempat ratu. Lalu selanjutnya yang terakhir end pattern. End pattern itu dimana ketika misal lawan melangkah 2 langkah di awal permainan, maka pawn yang ada di peta kalian itu dapat melangkah ke kanan gitu, atau langkah yang sudah dilangkahi oleh pawn lawan. Dan itu memakan pawn lawan juga ya. Oke, sekian tips and trik bermain catur untuk pemula yang disampaikan oleh saya. Selain di aplikasi Chess Club, kalian bisa main juga di website, misal chessdetik.com atau aplikasi catur lainnya di Play Store. Oke, sekian. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.